Aku bereinkarnasi menjadi seekor raksasa bintang bertanduk emas. Untuk terus berevolusi, aku telah menelan tak terhitung bintang. Dikejar oleh para kuat dari berbagai peradaban besar. Melintasi tak terhitung bintang selama puluhan ribu tahun. Sampai terjadinya kehancuran ruang hampa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku akhirnya menemukan bumi yang selalu menghantuiku dalam mimpi. Menemukan jalan pulang. Tepat hari ini. Pesan datang dari Stasiun Luar Angkasa Internasional. Seekor raksasa seperti meteor sedang turun dari kedalaman angkasa menuju bumi. Melihat keseluruhan alam semesta, para ilmuwan selalu berspekulasi, apakah bumi satu-satunya tempat yang menumbuhkan kehidupan? Meskipun langit berbintang sangat gemerlap, manusia tidak pernah berhasil menemukan jejak peradaban kedua. Pada tahun 1977, sebuah pesawat penjelajah bernama Voyager 1 meluncur dari pusat antariksa Kennedy di Inggris. Hingga kini masih berjalan sendiri di luar angkasa. Ia terbang sendiri seperti itu, bagai sebutir debu kecil di alam semesta. Lebih dari 40 tahun berlalu tanpa suara, Voyager 1 masih terus berjalan sendiri. Terlihat begitu kecil di dalam kegelapan ini. Tiba-tiba sebuah cahaya api meledak di ruang hampa. Pesawat penjelajah menabrak sesuatu. Secepat kilat berubah menjadi puing-puing. Mekar di dalam kegelapan dengan percikan api oranye kemerahan. Meskipun di alam semesta tidak ada suara, aku bisa merasakan benturan ini dengan begitu jelas. Dalam kegelapan aku mengulurkan cakarku meraih puing-puing itu. Dua cahaya merah keemasan menyala di langit berbintang. Itulah kedua mataku. Seperti dua matahari menyala membakar jejak waktu. Cahaya bintang berjatuhan, menerangi kekosongan ini. Menggambar samar bentuk tubuhku yang besar. Aku menyelimuti diriku dengan bintang-bintang, mengendap di alam semesta yang tak berujung. Bentukku seperti rentetan gunung hitam yang memanjang. Tak terlihat ujungnya. Aku menunduk menatap puing di tanganku. Aku membuka mulutku. Dengan bahasa Mandarin asli aku bertanya apa itu. Suaraku menggelegar seperti halilintar. Andai ada seseorang di sini, mungkin akan ketakutan hingga jiwa raga melayang. Ketika aku melihat tulisan di puing itu dengan jelas, mataku tiba-tiba menyala tajam. Gerakan sederhana ini membuat api berkobar seketika. Menerjang ke atas, gelombang panas merah keemasan menyapu hingga 100.000 meter, membengkokkan kekosongan sekitar. Di tengah api aku perlahan bangkit. Pakaian zirahku mengeluarkan suara keras. Mataku membara menatap puing di tanganku. Ini adalah Voyager 1. Aku sulit untuk percaya melihat benda ini yang berasal dari kampung halaman. Seluruh alam semesta seperti menjadi sunyi. Api membara naik di kehampaan, menerangi bayanganku. Aku terdiam lama. Akhirnya menghela napas panjang. Meredakan api Zhou Shen. Kata bumi membuatku sedikit bingung. Sudah puluhan ribu tahun belum pulang ke rumah, berdiri di bawah langit yang luas. Hatiku yang tenang kembali bergejolak. Dalam sekejap, aku telah mengembara di alam semesta selama 30.000 tahun. Alam semesta ini jauh lebih megah daripada yang dibayangkan manusia. Dalam 30.000 tahun ini, aku memperoleh keabadian. Menyaksikan bintang lahir dari kehampaan. Melihat bintang saat kematiannya memancarkan cahaya terakhir yang gemerlap. Aku pernah tiba di planet baru yang lahir. Di tanah gersang itu, menggunakan lava panas sebagai batu. Terlelap di kedalaman inti bumi. Aku pernah menyaksikan kemegahan klan purba. Melihat wilayah bintang yang dipenuhi pedang dan tombak. Mendengarkan resonansi di hutan dan lembah. Betapa gemerlapnya langit ini. Betapa cemerlangnya alam semesta ini. Keajaiban kehidupan ada di mana-mana. Dalam pengembaraan 30.000 tahun, aku bertemu dengan peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Ada ras binatang dan entitas kekosongan. Ada ras yang dilengkapi dengan sepasang sayap. Mereka semua mengejar jalan menuju keabadian. Sampai saat itu, aku baru tahu bahwa aku ternyata adalah makhluk raksasa langit berbintang legendaris. Lebih mulia dari naga, phoenix, dan kilin. Di seluruh alam semesta, aku dipandang sebagai ras misterius yang dijamin kualitasnya dalam kompetisi. Sayang sekali, belum lama aku senang. Aku sudah dikejar oleh banyak pemburu pemberi harapan. Itu makhluk raksasa langit berbintang. Jangan biarkan dia kabur. Cepat tangkap dia. Hahaha, ternyata itu hewan buas. Aku selalu ingat tatapan serakah para pemburu itu. Mereka menatapku dengan mata merah sambil menyerbuku, makhluk raksasa langit berbintang.
Terlalu berharga, dalam sejuta tahun sangat jarang ditemukan yang berbakat luar biasa. Dari kepala sampai kaki adalah contoh tertinggi. Setetes darah, sepotong tulang, sepotong pelat sisik. Bagi para pemburu itu adalah jaminan kualitas yang legendaris. Itu adalah obat mujarab tertinggi. Selama 30.000 tahun, aku sudah lupa berapa kali aku telah mengalami pertempuran hidup dan mati di langit berbintang ini. Aku menatap langit bintang yang tak berujung di kejauhan dan menghela napas pelan. Tak kusangka wilayah bintang terpencil ini ternyata adalah sistem tata surya. Aku masih ingat saat baru dilahirkan kembali. Aku dikejar oleh sekelompok pemburu di Gua Dewa Jiuhua. Mereka memegang pedang panjang dan mengikat kunci kekekalan. Memaksa aku sampai tubuhku penuh darah. Bisa bersembunyi di lubang hitam untuk menjilat luka. Mengandalkan menelan mayat musuh untuk menyerang. 20.000 tahun yang lalu, aku bertarung di Laut Bintang demi mempertahankan pangkat yang hilang. Dikepung oleh ribuan jari bantuan giok putih. Api menyala padam. Setengah tubuhku hancur berkeping-keping. Orang-orang yang memakai hiasan mewah berdiri di kejauhan. Pakaian mereka berkibar-kibar. Tertawa sambil merancang cara membagi tubuhku. Namun akhirnya mereka semua mati dengan tragis. Sebagai monster raksasa langit dalam arena pertarungan. Kebangkitanku begitu cepat sampai semua peradaban merasa putus asa. Seperti meteor yang melesat membelah langit abadi. Aku menghancurkan satu persatu lawan kuat yang seperti bulan gunung. Satu persatu. Dengan kekuatanku sendiri menghempaskan gelombang raksasa di angkasa. Membuat semua peradaban yang pernah melewati aku ketakutan. Namun aku masih meremehkan kebejatan peradaban itu. Hanya dengan menghancurkan pintu utama 10 peradaban kecil. Mereka memasukkan aku ke daftar pembunuhan langit. Bahkan makhluk abadi di wilayah terlarang pun terganggu. Sekelompok makhluk tua yang hidup ratusan ribu tahun. Sudah hampir mati. Namun kulit wajah mereka sangat tebal mengejutkan, aku terlalu muda akhirnya. Masa hidup 30.000 tahun di hadapan makhluk tua itu. Memang tidak berarti apa-apa. Dengan suku Sirius sebagai pimpinan, puluhan, ratus monster tua yang berusia ratus ribu tahun. Mengintai di jalanku selama tepat 1000 tahun. Hanya untuk membunuh aku seorang. Itu adalah pertempuran berdarah yang brutal. Datang secara tiba-tiba tanpa peringatan. Seharusnya aku pasti mati tanpa keraguan. Namun di detik terakhir, aku memunculkan bakat dan kekuatan aneh dari makhluk raksasa langit berbintang. Dengan tekad saling menghancurkan. Membuka sebuah jurang besar di langit berbintang. Menyeret 99% musuh ke dalam kematian. Aku melewati bencana hingga pingsan. Jatuh ke dalam arus kekacauan ruang hampa. Bahkan aku sendiri mengira aku pasti mati. Tak kusangka aku justru bisa selamat. Menundukkan kepala melihat reruntuhan mekanik di tangan. Mataku menyiratkan secercah harapan. Bumi, nama yang familiar sekaligus asing. Selama ini aku terus mencari bumi. Menjelajah ke berbagai penjuru. Ingin menemukan jejak peradaban kehidupan ini. Namun selalu berakhir tanpa hasil. Melihat 30.000 tahun berlalu begitu saja. Apakah di arah sana? Aku berbisik pada diri sendiri. Meski hanya planet yang terkenal tingkat awal. Tapi posisinya sangat aneh dan terpencil. Kalau bukan karena takdir ini, aku sama sekali tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Dan di sana bumi sangat dekat dalam kebangkitan aura. Aku merasakan bumi sedang mengalami perubahan. Meski nafas itu semakin kuat, namun masih rapuh seperti bayi. Kalau saat aku sedang di puncak kekuatanku, hanya dengan satu nyala api saja bisa menghancurkannya. Lokasi yang terpencil ini juga tidak buruk. Setidaknya bisa memberiku waktu untuk pulih. Luka kali ini terlalu parah. Kalau para tua-tua dari wilayah terlarang itu menemukan tempat ini, aku pasti akan memberikan mereka sebuah kejutan besar. Waktu berlalu dengan cepat. Tidak tahu bagaimana keadaan bumi sekarang. Orang-orang yang dulu ku kenal sekarang di mana? 30.000 tahun telah lewat. Apakah aku masih bisa mengingat wajah mereka? Menghela napas pelan. Aku berubah menjadi sebatang nyala api. Menarik ekor sinar bintang. Meluncur cepat menuju bumi. Alam semesta kembali sunyi. Hanya sedikit bintang yang berkelip. Sosokku telah hilang di ujung langit berbintang yang tak berujung. Sementara itu, di badan antariksa elang bumi, pemuda berambut pirang baru saja menyeduh secangkir kopi. Ditambah sebongkah gula. Santai dengan menyilangkan kaki. Dengan nikmat mengaduk-aduk.
Rekan kerjanya yang gemuk berjalan mendekat sambil berkata dengan tak berdaya, "Jerry, kamu lagi santai-santai lagi. Bukankah sudah datang? Terima kasih sudah membantuku menutupinya. Nanti aku kenalkan kamu sama cewek. Ngomong-ngomong, ada apa hari ini, Mike?" "Semuanya normal. Abis kerja mau makan bareng nggak? Ada restoran steak baru di sudut Jalan Hampton. Steak sapi lada hitam mereka enak banget. Ah, lupakan saja, malam ini aku ada janji." Jerry santai minum kopi. Tiba-tiba komputer mengeluarkan suara sirene yang nyaring. Pemuda berambut pirang mengernyitkan dahi, sambil buka beberapa jendela pop-up secara acak. Detik berikutnya, si gendut melihat Jerry, menyemprotkan kopi yang baru diminumnya keluar. "Hahaha, nggak sempat lap mulut." Jerry menunduk di depan komputer. Mata terbuka lebar menatap layar. Nafas menjadi cepat. "Ya ampun Tom, cepat lihat ini apa." Elang menyerbu ibu kota. Sirene merah yang menusuk menggema di seluruh kantor luar angkasa. Semua orang menjadi tegang. Banyak staf membawa berkas-berkas. Berlari cepat di lorong. "Perwira, Traveler 1 hancur beberapa hari lalu oleh objek tak dikenal. Menyebabkan getaran. Presiden meminta laporan lengkap." "Komandan, teleskop Hubble hari ini mengambil serangkaian foto. Menemukan objek tak dikenal di luar Pluto. Sedang mendekati bumi dengan cepat. Diperkirakan akan sampai ke bumi hari ini. Komandan, saya perlu menggunakan komputer skala besar. Butuh 15 menit saja untuk menghitung data." Di ruang sidang pusat Badan Antariksa, sekelompok orang berkumpul di sekitar pria parubaya berpakaian jas terus berbicara. Pria parubaya itu mengusap pelipisnya yang hampir meledak. Tatapannya tajam menatap titik cahaya yang datang dari arah Pluto di foto. Dia terbangun oleh berbagai bunyi peringatan. Hingga sekarang pikirannya masih kacau. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Dengan keras melemparkan berkas ke meja dengan dentuman. "Diam semua. Satu persatu, siapa yang bisa memberitahuku? Apa sebenarnya titik cahaya itu?" Sementara itu, di ibu kota negara John, suasana di Badan Antariksa sangat sibuk. Orang-orang berlalu lalang terburu-buru. Di ruang sidang darurat, duduk belasan orang tua yang dihormati. Mereka adalah ilmuwan terkemuka Eropa dari universitas top, profesor terkenal Universitas Cambridge, astronom, fisikawan, matematikawan. Setiap orang adalah tokoh penting yang dikenal di seluruh dunia, yang telah memenangkan banyak penghargaan. Dijuluki sebagai ensiklopedia yang hidup. Tapi hari ini semua orang tua ini dipaksa hadir. John, Direktur Badan Antariksa Negara, adalah pria parubaya yang cerdas dan cekatan. Dia menggunakan tepukan tangan yang cerdik untuk menarik perhatian semua orang. Seorang lelaki tua berkata dingin. Dia berharap pemerintah negara John bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Membawa seorang pria tua yang hampir mati dari meja teh pagi. Memaksanya datang. Tindakan seperti ini akan memicu kemarahan publik. "Saudara-saudara semua adalah senior saya. Mohon maaf karena telah mengganggu akibat kejadian mendadak ini. Saya terlebih dahulu meminta maaf kepada kalian semua." Pria parubaya itu membungkuk sedikit. Lalu wajahnya berubah menjadi serius. "Saya yakin semua orang tahu tentang Voyager 1. Pesawat penjelajah itu, kan? Dia sudah terbang keluar dari tata surya. Tetapi beberapa hari yang lalu dia hancur." Para ilmuwan tua saling berpandangan dalam keterkejutan. Seorang matematikawan tua mendengus dingin. Walaupun Voyager 1 adalah produk 40 tahun lalu, itu mengandung hasil teknologi terbaik dunia saat itu. Orbitnya dihitung dengan cermat secara seksama. Setidaknya ratusan tahun ke depan tidak akan bertabrakan dengan meteor atau meteorit. Juga tidak akan tertangkap oleh gravitasi planet manapun. Fakta ini jelas ada di depan mata. Foto yang ada di depan kalian semua adalah Voyager 1 sebelum kehancurannya. Gambar terakhir yang diambil. Para orang tua hanya melihat foto itu sebentar saja. Wajah mereka langsung berubah total. Meskipun fotonya buram, tapi terlihat sebuah bayangan besar. Di sekitarnya berkelap-kelip cahaya bintang yang nyata. Siapapun yang melihat foto ini, akan merasakan tekanan yang aneh. Semua orang bernapas dengan cepat. Detak jantung meningkat. Detak jantung pun muncul dalam pikiran ini. Apa itu? Apakah itu meteor? Mereka menelan ludah. Sebuah ketakutan muncul di hati. Seorang pria parubaya bergaya Inggris yang khas. Seorang lelaki tua berambut putih dengan gaya gentleman. Lalu membuka mulut berkata, "Foto yang kami pegang ini
Mungkin adalah foto terakhir dari sang penjelajah. Pria tua yang berbicara mengenakan kacamata berlensa emas. Matanya dalam dan tajam. Sebenarnya adalah seorang fisikawan ternama. Dan seorang matematikawan. Banyak para ilmuwan senior saling bertukar pandang. Membaca gejala dari mata mereka. Betul, foto ini sangat buram. Tetapi memang benar merupakan peninggalan terakhir penjelajah nomor 1 sebelum kehancuran. Seorang penerima Nobel. Dan seorang fisikawan berwibawa secara internasional. Pria tua itu membuka mulutnya berkata, apa sebenarnya yang ada di foto ini? Sepertinya meteorit. Direktur Badan Antariksa John perlahan menekan sebuah tombol. Di tengah meja muncul proyeksi 3 dimensi berwarna biru laut. Adalah gambar 9 planet besar yang mengelilingi matahari. Seorang astronom tua melihat proyeksi itu kemudian tiba-tiba berdiri. Menggenggam tinju. Tiba-tiba raut wajahnya berubah. Menunjuk sebuah titik cahaya. Suara dalam, apa itu titik cahaya? Aku tidak ingat ada ini dekat Pluto. Astronom tua lain mengusap kacamatanya. Suara sepertinya agak gemetar. Aku juga tidak ingat ada titik cahaya itu. Dari cahaya yang dipancarkannya, paling tidak sebesar 2 kali London. Mereka adalah astronom terbaik di dunia. Mengenal sistem tata surya sangat baik. Titik cahaya ini sebelumnya tidak ada. Seorang tua diam sejenak. Membalikkan kepala untuk melihat. Titik cahaya ini. Mungkinkah ini benda yang ada di foto? Semua orang melihat ke arah itu. Direktur Badan Antariksa John menarik nafas dalam-dalam. Titik cahaya ini adalah foto yang diambil pagi ini. Pukul 3 pagi waktu London. Ia membungkus api dan cahaya. Teknologi kita saat ini belum bisa mengenalinya. Diperkirakan ukurannya sebesar 2 kali New York. Sekarang waktu London pukul 12 siang. Dia sudah tiba di dekat Jupiter. Direktur Antariksa terdiam sejenak. Menghela napas pelan. Berdasarkan dugaan kami, titik cahaya ini sama dengan yang ada di foto. Menurut lintasannya, dia menabrak Voyager 1. Lalu langsung meluncur ke sini. Semuanya adalah ilmuwan papan atas. Ada ide apa? Ruangan mendadak hening senyap. Hanya mesin proyeksi 3D yang mengeluarkan suara berderik pelan. Suara itu berlangsung lama. Seorang pria tua perlahan mengetuk meja. Saya akan pastikan lagi. Maksud saya benda ini menempuh 8 jam. Melintasi setengah tata surya. Pria parubaya di antariksa tersenyum getir. Mengangguk, tepatnya 8 jam 30 menit. Pria tua itu menatap kosong. Dengan suara jatuh lemah, dia kembali duduk di kursi 8 jam. Bukan hanya dia. Sekelompok ilmuwan di sekitarnya. Wajah mereka pucat dan mereka ambruk di kursi. Hanya dalam 8 jam sudah menempuh lebih dari setengah tata surya. Jutaan tahun lalu saat dinosaurus punah massal. Kecepatan meteorit bahkan tidak secepat ini. Jika meteorit itu melaju dengan kecepatan seperti ini dan menabrak bumi. Saat itu terucap, kulit kepala semua orang meremang. Itu benar-benar sebuah bencana yang menghancurkan. Peradaban manusia kemungkinan besar akan layu dan runtuh. Ruangan itu tenggelam dalam keheningan yang aneh. Semua orang terkejut oleh berita ini. Komputer di ruang rapat tiba-tiba hidup kembali. Saat itu seorang pria tua muncul di layar. Dia adalah seorang lansia dari Badan Antariksa Inggris. Bertanggung jawab mengamati bintang di luar angkasa selama bertahun-tahun. Pernah menerbitkan banyak makalah. Berpengetahuan luas. Tenang dan terkenal. Namun sekarang napasnya tidak teratur. Sangat gelisah. Anda semua sedang membicarakan tentang meteor di pinggir Pluto. Dia tiba-tiba mempercepat kecepatannya. Waktu perkiraan menjadi lebih cepat. Diperkirakan akan sampai di bumi sekitar sore hari ini. Terjadi benturan. Suara pria tua yang terengah-engah bergema di ruangan. Dia sangat cemas. Setelah memberitahu, dia memutuskan komunikasi. Dengan tergesa mencari solusi. Sementara orang lain di ruangan semakin dingin. Mereka semua adalah para cendekiawan hebat. Mereka cukup menghitung untuk mengetahui hasilnya. Meteor ini kecepatannya melebihi faktor 10. Dalam beberapa jam saja, telah menempuh jarak yang ditempuh Voyager 1 selama 20 tahun. Debu dari benturan meteor dengan bintang akan menyelimuti bumi, membawa berbagai zat radioaktif dan bahaya. Jauh tidak bisa dibandingkan dengan gempa bumi, atau tsunami gunung berapi semacam itu. Kini kecepatannya masih bertambah, senjata terkuat manusia. Apakah bom nuklir bisa mencegahnya? Sementara itu,
Di sebuah rumah yang bersih dan rapi di ibu kota Tiongkok, penuh dengan berbagai orang, sedang mengadakan konferensi darurat multinasional. Mereka kebanyakan adalah proyeksi 3D berwarna biru, mewakili berbagai negara. Perwakilan Tiongkok adalah seorang lansia berpakaian militer. Dia membuka pembicaraan, sepertinya hampir semua sudah hadir, kan? Semua sudah tahu tentang meteorit, kan? Perwakilan tentara melihat sekeliling dengan dingin. Karena perwakilan Tiongkok membuka pembicaraan, ada sedikit ketidakpuasan. Masih ada yang belum tahu? Saya menyarankan semua negara memasuki status siaga perang tingkat 1. Sepertinya kalian semua sudah sangat sepakat, kan? Belum ada yang dipublikasikan, kan? Perwakilan dari negara Sakura bertanya tidak ada. Semua perwakilan negara yang hadir mengangguk pelan. Mereka tahu bahwa hantaman meteorit ke bumi mengangkat debu, menyebabkan bencana dan peradaban manusia sangat terancam. Jika berita ini tersebar, pasti akan memicu kerusuhan publik. Oleh karena itu, masing-masing negara sudah mengambil tindakan. Menutup semua berita. Perwakilan tentara menyilangkan jari dan menekan di atas meja, rekan-rekan. Kita ingin menghancurkan meteorit. Cara biasa tidak efektif. Hanya bisa menggunakan ledakan nuklir. Kita harus bersatu untuk menghadapinya bersama. Ini adalah bencana bagi seluruh umat manusia. Perwakilan Inggris perlahan mengepalkan tinju. Rencana bersinar dengan cemerlang. Jadi kita tidak boleh ada perbedaan pendapat. Saya pikir, perwakilan Inggris bisa menjadi pemimpin dari rencana ini. Perwakilan Jepang tersenyum di wajahnya. Baru saja ingin mengiyakan, tapi langsung dihentikan dingin oleh perwakilan Tiongkok. Perwakilan Tiongkok melemparkan 2 dokumen. Membukanya di atas meja, berkata tanpa basa-basi. Lihat ini adalah foto resolusi tinggi yang baru saja diambil dekat Pluto oleh negara kami. Foto resolusi tinggi yang baru saja diambil dekat Pluto. Perwakilan Inggris segera menyipitkan mata. Menatap perwakilan Tiongkok, aku bilang ini bukan omong kosong. Ini menyangkut seluruh umat manusia. Hal seperti ini perlu pemimpin. Selain itu, kalian malah menyimpan teknologi luar angkasa yang sangat maju seperti ini secara rahasia. Perwakilan Tiongkok dengan dingin. Mengecam tanpa ampun, menyimpan secara rahasia? Sejak kapan kami harus ingatkan kalian tentang teknologi kami? Perwakilan Inggris menyipitkan mata tanpa berkata apa-apa. Beberapa perwakilan negara lain di sekitar juga tidak ikut campur. Masalahnya sangat mendesak. Meteor akan segera tiba. Mereka semua menerima berkas foto itu. Karena memang sangat penasaran. Bagaimanapun juga meskipun teknologi tercanggih saat itu, teleskop luar angkasa tidak bisa dengan jelas mengambil gambar meteor itu. Dia diselimuti cahaya dan api. Suhu yang luar biasa tinggi membuat cahaya menjadi terdistorsi. Jaraknya pun sangat jauh. Bagaimanapun cara memotretnya tetap saja hanya menjadi cahaya kabur. Perwakilan Inggris mengangkat kepala dengan tak percaya. Menatap perwakilan Tiongkok. Kalian benar-benar bisa mengambil gambarnya. Tidak hanya itu, perwakilan negara lain juga memandang foto di tangan mereka. Sangat terpana. Terpana oleh teknologi bangsa Tiongkok. Lebih lagi terpana oleh objek dalam foto itu. Meteor itu sedikit kabur. Tetapi sudah bisa melihat kondisinya secara garis besar. Dia ternyata berwarna hitam dan emas. Diselimuti api dan sinar bintang. Seperti bulan gunung yang menjulang lembut. Dan tepat di depan bulan gunung itu, ada 2 cahaya merah keemasan yang berkilauan. Cahaya itu seperti singa. Agung dan penuh wibawa, tidak berani menatap langsung. Hanya dengan memandang fotonya, mereka merasakan sakit menusuk di mata. Seperti sedang menatap ke atas sebuah bulan gunung yang tak bisa dilampaui. Rasa kecil tak berdaya muncul begitu saja. Ini baru dari foto saja sudah begitu menakutkan. Kalau di dunia nyata, semua orang menarik napas dingin. Rasanya tenggorokan sedikit kering. Detak jantung tak sadar menjadi lebih cepat. Bahkan perwakilan elang duduk terpaku di kursinya. Setelah lama, perwakilan negara Sakura menelan ludah dan berkata, "Tapi apa ada manfaatnya?" Tidak ada yang menjawab. Perasaan tertekan yang berat menyelimuti setiap orang. Semua perwakilan negara merasa gelisah. Apakah teknologi manusia benar-benar bisa menghentikan bencana ini? Mereka bertanya pada diri sendiri. Kesimpulan semua orang adalah tidak bisa. Entah siapa yang mengatakan paling lama setengah hari lagi. Dia akan sampai. Bagaimana menghadapi tekanan tak terlihat itu mendarat seperti air laut. Lambat dan berat menyelimuti hati, ujung lidah,
sudut bibir, napas. Peluangnya membuat sesak nafas. Semua orang panik. Tepat pada saat itu, layar komputer di depan perwakilan pasukan tiba-tiba menyala. Dia melirik sebentar. Bola matanya hampir terbelalak. Suara perwakilan pasukan tiba-tiba berubah tajam. Beberapa kali dengan canggung dia berdiri. Kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Bukan berarti malam ini dia baru akan datang. Benda itu ternyata sudah mencapai bulan. Akan menabrak semua perwakilan negara. Jantung terasa tersentak. Dengan cepat menatap ke arah sana. Datang begitu cepat. Tambah kecepatannya. Tiba-tiba suara terdengar dari layar komputer. Suaranya agak aneh, tapi, Komandan, benda itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menabrak bumi. Dia berhenti di bulan. Elang melepaskan napas lega. Kemudian terdiam, oh itu bagus. Tunggu, meteoritnya berhenti di bulan. Suara dari sisi lain terdengar. Tepatnya, Komandan. Benda itu sepertinya bukan meteorit. Sepertinya itu makhluk hidup. Di luar langit jauh nan jauh. Saya tiba-tiba mempercepat kecepatan. Seperti meteor yang melesat melintasi alam semesta. Sekejap sudah sampai dekat bulan. Saya memperlambat kecepatan. Merah membara membumbung. 9 sibur Phoenix seperti nyala api berusaha merunduk. Saya menghembuskan napas panas menyala. Di depan adalah planet biru cerah. Saya menyelidiki apakah sudah sampai di bumi. Di langit luas yang tak berujung, saya berhenti dekat bulan. Sepasang mata keemasan merah. Mengamati planet biru muda. Seiring dengan napasku, bintang-bintang besar tertarik dan mengalir di bawah kaca berwarna-warni. Sehingga aku bisa melihat keseluruhan diriku. Sosok raksasa yang menginjak tanah dengan kedua kakinya, seperti kilin yang setia. Baju zirah sisik hitam keemasan di punggungnya tumbuh 9 ekor bercahaya seperti api. Ekor panjang seperti bulu ekor burung Phoenix. Berubah menjadi sungai api yang membara. Dalam hati aku berkata, sudah lama tidak datang ke sini. Pada saat yang sama, badan antariksa dari berbagai negara di bumi sudah benar-benar gempar, karena mereka menemukan bahwa itu bukan meteor. Semua negara merasa sangat tercekik. Sesuatu yang mampu menghancurkan peradaban manusia. Ternyata bukan meteor, tapi makhluk luar angkasa. Makhluk. Semua perwakilan negara sudah tahu berita ini. Mata mereka sulit menyembunyikan keterkejutan. Tubuh berjalan di alam semesta. Suhu di sekitarnya hampir seperti matahari. Dalam setengah hari melintasi sistem tata surya, di ruang sidang parlemen. Perwakilan Inggris jadi orang pertama yang menarik napas lega. Untungnya berhenti. Kalau terus jatuh di Washington, itu pasti bencana mengerikan bagi Inggris. Perwakilan negara semuanya merasa seperti terbebani batu besar di hati. Ada perasaan seperti selamat dari bencana. Karena pihak lawan tidak langsung masuk ke bumi. Bahaya meteor pun sementara waktu teratasi. Perwakilan Huaxia adalah yang pertama tersadar. Menahan kegembiraan. Dengan suara berat mulai berbicara. Informasi harus disegel dan tidak boleh diketahui masyarakat. Agar tidak menimbulkan kepanikan, perwakilan Jerman juga mengangguk, menyatakan persetujuan. Sebelum mengetahui asal-usulnya, kita tidak boleh bertindak gegabah. Mungkin bisa mencoba berkomunikasi dengannya, untuk menunjukkan niat baik. Perwakilan Korea bertanya kepada perwakilan Huaxia, dalam jarak sedekat ini, apakah kalian bisa mengambil gambar makhluk dari dunia luar? Perwakilan Huaxia mengangguk. Tak lama kemudian foto dikirimkan. Semua orang tidak sabar untuk melihatnya. Bahkan sang pengrajin suara pun tidak terkecuali. Setelah melihatnya semua menghela napas dingin. Itu adalah seekor makhluk raksasa yang sangat besar. Gambarnya agak kabur. Namun sudah bisa terlihat gambaran umumnya. Dia diselimuti api dan cahaya bintang. Dengan zirah hitam emas fosforus. Tubuhnya panjang dan ramping. Menyerupai gunung dan bulan yang membentang. Setiap inci tubuhnya penuh dengan keindahan kekuatan. Wajah dan matanya berwarna emas merah menyala yang menyilaukan. Seperti dewa langit. Membuat orang sama sekali tidak berani menatapnya. Sementara itu, di ruang sidang darurat berbagai negara, tak terhitung para ilmuwan terkenal yang menjaga layar, juga menghela napas lega. Sekelompok pria tua di ruang sidang negara Asan menghela napas juga. Untungnya meteorit itu tidak langsung jatuh. Bahaya itu sementara bisa diatasi. Siapa sangka ini adalah makhluk hidup. Beberapa orang pun bertanya-tanya. Di badan antariksa negara Sakura, ada yang berdiskusi.
Apakah makhluk luar angkasa ini sebenarnya sedang melakukan apa? Bagaimana rupanya? Sama sekali tidak bisa direkam dengan jelas. Hanya bisa tampak samar. Ruang angkasa itu seolah-olah terdistorsi karena dia. Ini baru sebatas gambar saja. Kalau dia benar-benar turun ke bumi, peradaban bumi bisa bertahan. Sementara itu di badan antariksa Inggris, seorang pria parubaya berpakaian jas sedang memegang mikrofon sambil berteriak marah. Apa kamu menyuruhku mendekat untuk merekam makhluk ini? Dari seberang telepon terdengar suara, ini kata-kata presiden. Pria parubaya berpakaian jas itu kini sangat marah. Apa kamu gila? Bahaya belum berlalu. Bagaimana bisa mengundang dia? Dari seberang telepon terdengar bahasa Inggris yang tenang. Ini bukan mengundang Sid. Tolong tenanglah. Hanya menggunakan satelit. Untuk melakukan pengambilan gambar jarak jauh dari jarak yang aman. Ini adalah kesempatan pertama yang terkenal untuk berinteraksi dengan dunia luar. Harus dikendalikan dalam tindakan saya. Ini adalah perintah dari presiden. Kita harus menjadi yang pertama berhubungan dengan peradaban luar angkasa. Dan berkomunikasi dengannya. Pria parubaya dengan jas menarik napas dalam-dalam. Makhluk luar angkasa ini terlalu misterius. Kalau salah bisa jadi masalah besar. Saya merasa. Dari sisi telepon jelas terdengar nada ketidaksabaran. Ingat jati dirimu. Laksanakan perintah. Walaupun hati penuh dengan ketidakrelakan. Pria parubaya dengan jas akhirnya mengangguk. Lalu menutup telepon. Pria parubaya dengan jas menekan tinju rat-rat. Jangan sampai ada kesalahan apapun. Di sisi lain, aku berubah menjadi seberkas cahaya. Melintasi ribuan mil. Membawa cahaya dan panas. Langsung muncul tepat di atas stasiun antariksa Eagle. Aku memandang bintang kecil sebesar jariku. Yang bersinar seperti titik-titik cahaya mistis di medan perang antariksa. Apakah itu medan perang antar bintang? Saat ini, di medan perang antariksa di alam semesta, dua pemuda berdiri di depan layar pemantau komputer setinggi 10 meter. Pemuda berambut pendek mengenakan pakaian kerja luar angkasa. Berkeringat deras. Punggungnya sudah basah kuyup. Dia gemetar saat membuka mulut. Suara bergetar memanggil. Hans, apakah kamu merasa agak panas? Pemuda berambut hitam, Hans, menelan ludah. Mungkin hanya ilusi, suhu di stasiun luar angkasa stabil. Keduanya saling bertatapan sejenak. Suasana pun sunyi yang menyeramkan. Mereka terlihat kaku memandang ke depan dengan tatapan kosong. Ini sebenarnya seperti apa? Di depan layar komputer setinggi 3 orang. Sosok bayangan memenuhi seluruh layar. Dia samar dan tak jelas terlihat. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya bintang dan api yang berkobar. Berwarna emas bercahaya mempesona. Hanya dengan menatapnya, keduanya terlihat seperti tidak bisa bernapas. Beberapa menit yang lalu, stasiun luar angkasa, mesin mendeteksi gelombang kekuatan mengerikan. Sedang menyebar dengan sangat cepat dari tepi tata surya. Alarm membangunkan mereka. Keduanya sangat terkejut. Awalnya berencana melapor ke bumi. Namun mereka menemukan 90% perangkat elektronik tidak berfungsi. Lalu, mereka melihat benda kecil mirip matahari ini. Muncul di stasiun luar angkasa. Menatap keluar. Keduanya menelan ludah. Wajah mereka terlihat suram. Mereka dengan jelas melihat. Beberapa bagian di stasiun luar angkasa jauh mulai meleleh. Bagian-bagian ini dibuat dari keramik logam. Material penerbangan terbaik. Adalah kristalisasi teknologi paling maju di bumi. Dapat menahan suhu tinggi yang mengerikan. Namun sekarang malah meleleh. Mendengar suara retakan. Hans menunduk. Menemukan telur di tangannya hampir matang. Yang seharusnya masih mentah. Karena itu adalah makan siangnya. Pemuda berambut pendek gemetar sambil menangis. Wajah Hans pucat pasi. Sekarang saatnya mengorbankan Ying. Terdengar suara ringan. Hans dan rekannya terkejut. Rambut berdiri dan mereka menoleh serentak. Sebuah alat ukur mengambang tiba-tiba. Itu adalah perangkat pengukur waktu. Yang mencatat semua waktu yang hilang di bumi. Tanggal dan detik berikutnya. Sebuah pusaran hitam pekat muncul. Langsung menelan alat ukur itu. Menghilang begitu saja, Hans dan rekannya langsung membelalak. Mulut mereka terbuka lebar seperti muat 3 telur. Lampu indikator berbagai macam bunyi bip menyala. Baru kedua orang itu menyadari bukan hanya panel instrumen yang hilang. Keberadaan misterius itu bahkan juga menghilang. Tekanan menguap begitu saja. Kedua orang yang selamat saling bertatapan sejenak.
Dengan suara, duar, mereka berlutut di tanah. Keringat mengalir seperti sungai kecil. Sangat menakutkan. Benda sebesar itu hilang dalam sekejap mata. Setelah sadar sebentar, pemuda berambut pendek merangkak bangkit dengan tangan dan kaki. Cepat beritahu tim pendaratan elang di permukaan. Hari ini kita melihat Tuhan. Di ruang hampa yang tak berujung. Aku menatap alat yang pernah kulalui ini. Menghela napas pelan. Hanya 3 tahun telah berlalu sejak aku pergi. Tak heran segala sesuatu di bumi terlihat sangat akrab. Aku terlahir kembali 30.000 tahun yang lalu. Kemudian menghabiskan 30.000 tahun di alam semesta. Sekarang bumi sama persis seperti kehidupan lampauku. Hanya saja baru berlalu 3 tahun. Kita bersama-sama membuat rencana. Melihat ke bawah planet biru yang menawan. Di sini memang terjadi kebangkitan energi spiritual. Napas bumi semakin kuat. Di dalamnya samar-samar ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin saja, pernah ada peradaban megah yang gemilang. Suku serigala langit sebenarnya adalah suku serigala langit 9 neraka. Mataku berkilauan halus. Dalam 30.000 tahun aku mengalami banyak bencana dan pengejaran. Tapi seperti kali ini yang begitu parah, ini yang pertama kalinya. Namun suku serigala langit juga tidak lebih baik. Aku menghadapi semuanya sampai musnah. Satu serangan hampir menghancurkan 99% kekuatan mereka. Aku menunduk mengamati dari atas. Bumi sedang bangkit kembali. Meski kini sangat lemah. Tapi pasti suatu saat akan ditemukan oleh peradaban luar. Namun dalam waktu ini, sudah cukup bagiku untuk menyembuhkan luka dan bangkit kembali. Sambil berkeliling, aku menebarkan jejak api di berbagai bagian bumi. Di ruang kosong sekitar untuk mencegah risiko. Ini pelajaran yang kuambil dari kejadian serangan mendadak. Di alam semesta, tidak pernah cukup untuk berhati-hati. Saat aku berputar-putar di ruang angkasa, di permukaan sudah benar-benar kacau. Para prajurit, Huang Sheng, para perwakilan tentara duduk di meja besar parlemen berbagai negara. Dengan cemas bertanya, masih belum bisa direkam. Perwakilan negara Sakura mengatakan tidak bisa direkam. Ruang di sekitarnya sudah terdistorsi. Hanya mesin Cina yang bisa merekam dengan susah payah. Sebuah rekaman berani, tapi lebih buram dibanding sebelumnya. Wajah wakil Yinjiang terlihat sangat pucat. Kalau terus seperti ini, kita akan kehilangan. Berapa banyak, karena mereka menemukan. Makhluk asing itu tidak mendarat di bumi. Melainkan berputar mengelilingi bumi. Hanya berputar tanpa sadar. Satelit luar angkasa berbagai negara berjatuhan seperti pangsit. Yang paling penting adalah, makhluk asing itu bahkan sengaja memilih tempat dengan banyak satelit. Sebenarnya, itu bukan salah saya. Saya perlu memasang beberapa formasi. Dan tempat dengan satelit paling padat, seringkali adalah tempat terbaik untuk memantau bumi. Lagi pula satelit-satelit ini berada di luar angkasa. Posisi terbaik adalah yang sudah dihitung secara matang. Saya memasang formasi di sini. Karena saya punya firasat. Di suatu hari di masa depan, formasi-formasi ini pasti akan sangat berguna. Kali ini saya terluka cukup parah. Tapi daya hidup saya sangat kuat luar biasa. Selama saat itu saya tidak menyerah. Tidak peduli seberapa parah lukanya. Dalam beberapa tahun saya bisa pulih total. Itulah salah satu modal saya. Berkelana selama 30.000 tahun di antara bintang-bintang. Saya menanamkan sebuah jaminan yang berkilauan di langit bintang. Mengangkat kepala dan menatap langit yang luas. Dari kejauhan menghembuskan napas dingin. Kalian pasti tidak akan melewatkan planet seperti ini. Kan? Biarkan aku meninggalkan sebuah kejutan besar. Nanti pasti tidak akan mengecewakan kalian. Perwakilan negara-negara di daratan tidak tahu pikiranku. Beranggapan aku hanya penasaran sehingga pergi ke dekat satelit. Dan menghadapi kehancuranku. Negara-negara di bumi benar-benar tidak punya cara. Adapun bicara atau kontak. Bagaimana bisa kontak dengan suhu setinggi itu? Belum sempat mendekat sudah meleleh. Semua orang cemas seperti semut di atas wajan panas. Hanya bisa terdiam melihat kehancuranku. Badan Antariksa Negara A. Seorang direktur botak. Sedang menatap layar elektronik di depan. Ingin menangis tapi tidak bisa. Itu adalah satelit negara kita. Jangan mendekat. Dengan seberkas cahaya api yang indah. Negara A kembali kehilangan beberapa satelit yang berubah menjadi api dan jatuh. Muka direktur botak sudah memerah seperti hati babi. Bagaimana dia bisa bergerak begitu cepat? Tidak masuk akal. Makhluk apa sebenarnya itu?
Badan Antariksa Negara Sakura, seorang direktur kumis kecil menatap dengan mata kosong. Menatap layar elektronik, hingga tak berani menghela napas. Karena hari ini, bidang antariksa negara Sakura mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak terhitung satelit jatuh dari angkasa. Kini di layar elektronik itu ada dua. Itu adalah dua satelit terakhir dari negara Sakuranya. Dengan dua cahaya berkilau. Pria bertubuh sedang dengan kumis hampir meledak marah. Dia melonjak setinggi 1 meter dari lantai, jangan datang ke tempat ini. Pergi ke negara tetangga Huaxia untuk bersiap perang. Negara besar Sakuraku tidak bisa terus-menerus diperlakukan seperti ini. Di Dewan Perwakilan Negara-Negara, perwakilan negara Bangsi menatap layar. Dengan nada suara gemetar. Seluruh tubuhnya gemetar kedinginan. Tinggalkan negara besar Bangsiku. Kami sudah kehilangan 3 satelit. Itu adalah satelit terakhir yang tersisa. Beberapa cahaya meledak. Perwakilan negara Bangsi jatuh lemas di meja rapat. Seperti kekuatan abis tersedot. Mata kosong tak berjiwa. Negara SAR melihat keadaan itu. Tersenyum sinis. Bukankah kalian bangga sebagai negara nomor 1 di Asia? Lihatlah Huaxia yang kehilangan 20 satelit. HMPH, mereka sama sekali tidak menyerah. Perwakilan Huaxia berkata sinis, kau sedang menertawakan malapetaka kami? Bukankah kalian juga kehilangan sekitar 20 satelit? Saat itu, wajah perwakilan Inggris menghitam. Karena mereka mengirim orang untuk berhubungan dengan makhluk luar angkasa. Berharap merebut peluang utama. Jadi, di antara satelit-satelit ini, setidaknya lebih dari separuh adalah mereka. Kerugian Inggris mencapai ratusan miliar dolar. Ruang pertemuan menjadi hening. Adapun layar komputer, sudah tidak ada yang melihatnya lagi. Gambar yang muncul, hanya akan membuat hati mereka berdarah, kan? Setelah kesunyian yang lama, delegasi Tiongkok menjadi yang pertama buka suara. Sebenarnya makhluk apa ini? Kenapa dia ingin menghancurkan ancaman kita? Perwakilan militer juga jujur, sangat jelas. Dia menguasai kekuatan yang tidak bisa kita lawan. Delegasi negara India tampak matanya agak merah. Tak ada lagi sikap sombong menghadap langit dan bumi seperti dulu. Saya menyarankan semua negara untuk memasang pertahanan. Tapi jangan sekali-kali menjadi yang pertama menyerang. Harus dengan cara damai melakukan kontak. Para delegasi saling bertukar pandang lalu mengangguk. Sekarang tidak ada yang berani menentang. Karena makhluk luar ini benar-benar mengejutkan. Kekuatan yang ditampilkan sama sekali bukan level yang setara dengan mereka. Pada saat itu, delegasi negara SAR tiba-tiba mengerutkan dahi dan berkata, perwakilan Inggris. Apakah satelit-satelit itu milik Inggris? Perwakilan Inggris terkejut. Lalu wajahnya langsung berubah pucat. Karena dia melihat di layar elektronik. Puluhan satelit terakhir milik Inggris yang tersisa sedang perlahan mengapung menuju kehidupan di luar sana. Tidak hanya itu, dalam kelompok satelit ini, bahkan terdapat beberapa satelit terakhir dari negara Batang Tongkat. Beberapa satelit vital yang tersisa. Perwakilan negara Batang Tongkat melihat kondisi itu. Matanya mengeluarkan suara dengusan. Dengan cepat dan tegas, ia pingsan. Dalam sekejap, perwakilan negara Elang langsung mengerti sebab dan akibatnya. Di dekat kehidupan alien tersebut, nampaknya 90% perangkat elektronik akan gagal berfungsi. Sebelumnya perwakilan negara Elang tidak mengetahuinya. Memutuskan untuk melakukan kontak terlebih dahulu. Sekarang setelah mereka tersadar, mereka menyadari perangkat elektronik di atas gagal berfungsi. Jadi mereka sama sekali tidak bisa mengendalikan satelit-satelit itu. Apalagi menarik mereka kembali. Perwakilan negara prajurit langsung terjatuh di atas meja. Wajahnya pucat pasi. Bagaimana bisa seperti ini? Negara SAR tanpa ampun tertawa dan mengejek. Terasa sedikit senang atas kesialan orang lain. Tidak punya kekuatan tapi masih ingin kontak pertama. Sangat bodoh, dan di sisi lain, di ruang angkasa yang gelap dan luas, aku berdiri di antara api dan cahaya bintang, mengulurkan satu cakar. 5 cakar panjang berwarna hitam keemasan, berputar dengan kilau dingin. Selama 30.000 tahun. Aku sudah lupa berapa banyak darah yang pernah dia tumpahkan. Menyapu dengan lembut. Membelah ruang angkasa. Aku memasukkan sebuah batu permata berkilau ungu samar. Berbalik dan meratakan celah ruang waktu. Penataan terakhir selesai. Bisa pergi ke bumi sekarang. Aku merasakan. Sepertinya ada beberapa hal bagus di bumi. Planet yang bangkit dari kehancuran seperti ini.
Selalu menyimpan beberapa mutiara berharga. Berikan aku waktu, aku bisa mengembalikannya sepenuhnya. Aku menunggu kalian datang. Waktunya cukup. Di akhir aku mengabaikan kawanan satelit itu di sekeliling. Melihat bahasa yang tertulis di atasnya. Sepertinya itu bahasa Din, aku tidak terganggu sedikit pun. Hanya melirik sebentar. Satelit-satelit itu langsung hancur menjadi bola api. Membakar abis di angkasa raya. Aku tidak peduli lagi. Berbalik dan memandang bumi. Mulai memilih tempat pendaratan, Washington. Presiden Inggris menggenggam erat tangannya. Dengan keras mengepalkan tinju ke meja. Seluruh 36 satelit itu langsung hancur begitu saja. Ini selesai. Semua itu serangan tepat ke arteri utama Inggris. Presiden Inggris menarik napas dalam-dalam. Matanya penuh dengan ketidakpuasan. Mengangkat batu dan memukul kaki sendiri. Sekarang belum bisa. Cepat atau lambat suatu hari nanti. Aku akan membuatmu mengembalikan semuanya. Presiden negara tongkat itu juga duduk lunglai di kursinya. Matanya kosong tidak bergairah. Ia menyadari bahwa semuanya sudah jelas. Kali ini benar-benar buntung besar. Sementara itu, ruang parlemen di berbagai negara kembali jatuh dalam keheningan yang panjang. Setiap negara berkata kita harus berkomunikasi dengannya. Peradaban alien ini memiliki kekuatan yang terlalu kuat. Perlu penyelesaian secara damai. Setiap negara sudah tidak ada artinya. Aku juga setuju. Tunggu, lihat, ada pergerakan di luar sana. Sepertinya ia berjalan menuju bumi. Wakil Tiongkok baru mengucapkan setengah kalimat. Tiba-tiba bangkit berdiri dengan sebuah suara. Matanya penuh ketakutan, akhirnya siap mendarat di bumi. Semua negara berdiri dengan wajah tegang. Apakah kehidupan alien akhirnya akan mendarat? Tidak tahu di mana kehidupan alien itu akan mendarat. Semua wakil negara diam-diam berdoa. Menatap layar besar dengan matanya yang tajam. Setiap negara akan menjadi tikus putih pertama. Semoga bukan negaraku, bumi, Tiongkok. Pada hari itu beberapa warga tiba-tiba menyadari ada masalah. Mereka memegang ponsel dan komputer. Ketik-ketik mengetik. Sangat jengkel, kenapa ini terjadi? Jaringan benar-benar lambat, menonton film juga begitu pelan. Di jalan besar, seorang pria tanpa baju bagian atas memegang celananya. Dengan cemas menelepon. Sayang, dengarkan aku jelaskan. Keadaannya bukan seperti yang kamu bayangkan. Kenapa sinyalnya hilang? Hari itu seluruh jaringan Tiongkok mengalami masalah, terutama di wilayah laut. Tempat-tempat yang memerlukan satelit komunikasi hangus mengalami masalah besar. Banyak orang mengeluh pada 3 perusahaan komunikasi utama Tiongkok. Nomor pengaduan sudah kewalahan menerima panggilan. Sebenarnya, ketiga perusahaan besar Tiongkok ini juga tidak tahu apa yang terjadi. Mereka gagap dan tidak bisa menjelaskan. Mereka juga bingung, sebagai karyawan paling bawah. Tentu saja mereka tidak tahu. Setengah dari satelit Tiongkok telah hancur. Baik satelit militer maupun satelit sipil. Semua mengalami kerugian besar. Bahkan orang-orang paling inti di ketiga perusahaan besar itu juga bingung. Masalah ini tidak hanya terjadi di Tiongkok, tapi juga di Jonland, Inggris Saarland, Kampuchea, dan India. Sakura Land, seluruh rakyat di semua negara di dunia, menyadari jaringan mereka mengalami masalah. Tetapi ketika malam jatuh, aku, Tiongkok, membawa cahaya bintang dan gemuruh tak berujung. Sebuah cahaya merah keemasan menembus awan, meluncur membelah langit dan jatuh ke kejauhan, menggetarkan seluruh Tiongkok. Sekelompok muda-mudi di New York sedang bermain basket. Tiba-tiba orang yang memegang bola terdiam. Bola basket terjatuh. Dia terpaku menatap langit jauh, teman-temannya terkejut. Baru ingin berkata sesuatu. Mereka pun terkejut hebat oleh pemandangan di kejauhan. Sebuah garis darah berwarna emas membelah angkasa. Memisahkan langit menjadi 2 bagian. Seorang pemuda lahir, itu apa sebenarnya? Pemuda berpenampilan khas negara barat mengenakan kacamata seperti kulit semangka. Sedang asyik bermain game. Saat hendak menang besar. Internet tiba-tiba memutuskan sambungannya. Pemuda bermuka semangka marah sampai otot matanya berkedut. Begitu menengadah, ia terdiam, itu apa? Apakah itu meteor? Di negara SAR Rusia, banyak orang berdiri di depan jendela. Garis emas membelah gelapnya langit. Mereka sangat terpesona, meteor emas itu sangat indah. Cepat buat permohonan. Konon jika membuat permohonan pada meteor, hal baik akan terjadi. Meteor ternyata memiliki perjalanan yang begitu panjang.
Banyak orang dari berbagai negara Eropa setelah mendengar berita, berlari keluar rumah dan menatap langit. Cepat lihat, meteor emas itu luar biasa sekali. Dan di Tiongkok, semua orang di wilayah Tiongkok, semua melihat cahaya emas ini, berkembang di langit jauh. Sebatang garis emas merah melintas di cakrawala, dari kiri ke kanan, membelah awan yang mengalir dan langit menjadi dua bagian. Keindahan yang tak terlukiskan. Semua yang melihat pemandangan ini, terdiam menatap ke atas dengan terpana. Tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Cahaya emas ini sangat tipis dan panjang. Hampir mengelilingi 3/4 bumi. Semua makhluk di bumi bisa melihat meteorit ini. Binatang di hutan mengangkat kepala. Di padang gurun terdengar raungan sang penguasa. Singa padang rumput menatap ke atas. Bahkan di lautan luas, banyak paus muncul, menyanyikan lagu paus. Banyak orang merasa terhenyak. Berbagai tempat melaporkan kejadian ini, kecuali Jenderal Inggris yang sial karena satelitnya hancur total. Hanya bisa mengandalkan beberapa satelit komunikasi sipil yang tersisa. Selain itu, meteorit emas ini, hampir dalam sekejap menjadi viral di seluruh dunia. Orang-orang di berbagai tempat sangat terkejut. Saat itu di seluruh bumi, orang-orang terperangah karena jatuhnya meteorit. Dan para pejabat badan antariksa serta orang-orang yang tahu. Di tempat lain justru sebaliknya. Bagus sekali. Lokasi pendaratan makhluk luar angkasa ternyata di Tiongkok. Setelah menghitung hasil ini, semua orang pun lega. Harus diingat ini makhluk luar angkasa dengan kekuatan tempur luar biasa. Biarkan Tiongkok jadi kelinci percobaan. Kepala Badan Antariksa Negara Sakura, kumis kecil Sang Bakti. Sebelumnya, Tiongkok memiliki satelit terbanyak yang dipertahankan. Kerugian paling sedikit. Kali ini mungkin semuanya akan terbayar kembali. Banyak negara yang dengan senang melihat kesusahan orang lain. Tetapi tidak lupa mengingatkan. Suruh masyarakat berpikir itu cuma meteor saja. Jangan sampai bilang itu makhluk luar angkasa. Kalau sampai begitu akan menimbulkan kepanikan. Biarkan media melaporkan dengan heboh bahwa ada meteor jatuh. Harus menutupi kebenaran perkara ini. Banyak negara menunggu melihat drama yang terjadi di Tiongkok. Ada juga negara yang menggeleng-geleng kepala sambil menghela napas. Di gedung parlemen negara-negara, wakil militer tiba-tiba mengangkat kepala. Jari telunjuk mengetuk meja. Dengan santai mengatakan Tiongkok akan menutup kasus ini. Tidak boleh membiarkan masyarakat tahu ini adalah makhluk luar angkasa. Ini akan menyebabkan kepanikan. Ini bukan hanya masalah negara kalian Tiongkok. Wakil Tiongkok dengan wajah muram berkata tidak perlu kau ingatkan. Tiongkok juga menyadarinya. Wakil negara SAR sedikit mengerutkan kening. Segera evakuasi warga. Wakil Tiongkok mengangguk. Kami sudah mulai bertindak sejak lama. Sudah dalam proses evakuasi warga. Evakuasi warga. Apakah masih sempat sekarang? Sudah tidak sempat sama sekali. Negara Sakura dan Korea saling bertatapan. Dalam satu pandangan saja sudah terlihat kesenangan mereka atas musibah ini. Sekarang pasti ada pertunjukan menarik yang akan terjadi. Sementara itu, aku menyeberangi hampir setengah bumi dari ketinggian sebelum tiba. Bukan aku sengaja memperlambat langkah. Tapi ada sebuah kekuatan yang menghalangiku. Menyebabkan kecepatanku turun drastis. Selain itu aku merasakan sesuatu. Rasa ini datang dari darah binatang bintang raksasa di kedalaman. Sulit dijelaskan atau diungkapkan. Semakin besar hambatan berarti planet ini semakin luar biasa. Aku hanya ingat terakhir kali merasakan hal ini. Aku menemukan sebuah tanaman obat berumur jutaan tahun. Tanaman obat itu jika dimakan, langsung membuat kemajuan kultivasiku meningkat drastis seperti roket. Dan kali ini, rasa tersebut jauh melebihi sebelumnya. Kami bekerja sama rencanakan sesuatu yang menarik. Aku semakin penasaran dengan bumi. Meteor terus melesat melintasi langit. Dan di beberapa negara, mereka tahu rahasianya. Dan sama sekali tidak menyembunyikan kegembiraan mereka atas musibah ini. Jenderal Inggris Watson, Menteri Pertahanan Inggris tertawa sangat lepas haha. Kali ini Tiongkok benar-benar celaka besar. Kejadian ini pasti akan membuat Tiongkok terluka parah. Makhluk asing ini hanya dengan jatuhnya saja akan menyebabkan kerugian besar. Dan gelombang gempa yang ditimbulkan akan menyebar ke area yang mengerikan. Negara Korea. Kepala Badan Antariksa sedang duduk bersama Menteri Pertahanan di meja. Tersenyum sambil menatap layar komputer. Secara kasar dihitung,
Perkiraan konservatif kerugian sekitar hampir 10 miliar. Mereka juga memperkirakan meteorit akan jatuh di Tiongkok, kira-kira di sekitar Kunlun, dekat dengan Menteri Pertahanan Korea ke Korea kita. Kerugian sebesar itu. Semua satelit jatuh. Tidak masuk akal Tiongkok kalian tidak rugi. Negara lain juga dengan antusias membahas apa yang akan terjadi setelah kehidupan asing turun. Kelinci percobaan ini biar saja Tiongkok yang tanggung. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati peradaban asing. Hanya sedikit negara yang berbaik dengan Tiongkok. Beberapa khawatir jika Tiongkok tidak bisa menangani ini dengan baik. Mungkin akan terjadi kekacauan besar. Dan mungkin akan mengalami kerugian besar. Saat ini negara-negara belum menyadari. Meteor ini adalah pembuka zaman yang gemilang. Nanti ketika mereka menyadarinya, anak sulung benar-benar menyesal. Sementara itu, aliran emas Tionghoa melesat menembus langit, meninggalkan garis tipis emas kemerahan di langit malam yang hitam, bersinar cemerlang. Banyak orang memegang ponsel dan kamera dengan gila-gilaan merekam. Berbagai status di media sosial dibuat dalam waktu singkat. Hingga kini, kejadian kemunculan meteor diketahui seluruh Tionghoa, bahkan mendominasi halaman depan berbagai situs web. Namun di wilayah barat Tionghoa, beberapa orang mengerutkan dahi dan berkata dalam hati, apakah kalian merasa meteornya tampak lebih besar sedikit? Cahayanya juga lebih terang. Tunggu, meteor itu sepertinya sedang menurun. Lintasannya menuju ke Gunung Kunlun. Saat ini Kementerian Pertahanan Tiongkok sudah panik luar biasa. Makhluk luar angkasa turun ke bumi, melintasi 3/4 langit bumi. Kalaupun lama, namun sebenarnya hanya beberapa menit saja. Di kantor pertahanan, lampu menyala terang. Banyak orang berkeringat deras. Matanya memerah. Di rumah besar itu, keheningan begitu menakutkan. Hanya suara pengetikan keyboard yang terdengar dengan gila-gilaan. Petugas melaporkan, komandan. Waktu yang begitu singkat sama sekali tidak memungkinkan evakuasi warga. Satelit telah banyak rusak. Efektivitas komunikasi menurun drastis. Bahkan pesan singkat itu sudah sampai batas maksimal. Kepala pertahanan kami, seorang pria tua, matanya dipenuhi darah, berbalik dan menggeram, menutup mulutnya. Itu semua adalah nyawa manusia. Pemerintah wilayah barat. Apakah mereka mengirim orang untuk mengungsikan massa? Seorang pemuda mengetik cepat di keyboard dengan 10 jari. Keringat mengalir seperti aliran sungai. Dia juga menatap layar komputer dengan mata merah. Suaranya serak. Mereka langsung mengirimkan tim pada saat itu juga. Tapi, komandan, saya pikir sudah terlambat. Area pemukiman penggembala di sekitar pegunungan Kunlun. Sekelompok penggembala ternganga menatap jauh ke depan. Padang rumput yang subur. Seorang anak kecil menggoyang lengan ayahnya. Ayah, bagaimana dengan sapi dan domba kita? Di sana ada kerumunan sapi dan domba yang padat. Biasanya saat senja adalah saat mereka paling gelisah. Tapi hari ini mereka semua berlutut. Seperti sedang berdoa. Serentak menatap ke timur. Seorang penggembala tua yang telah menggembala puluhan tahun. Mengusap matanya. Sangat terkejut, apa yang terjadi ini? Sudah bertahun-tahun. Dia belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Saat itu ponsel tiba-tiba berdering. Sebuah pesan singkat datang dari Kementerian Pertahanan Negara Huaxia dengan pemberitahuan darurat. Hari ini akan terjadi jatuhnya meteorit. Lokasinya berada di sekitar pegunungan Kunlun di Huaxia. Kami mohon kepada masyarakat dalam radius 1000 li di sekitar pegunungan Kunlun untuk mengambil langkah-langkah pencegahan. Segera evakuasi. Jangan tinggal terlalu lama. Meskipun hanya beberapa kata sederhana, namun membuat semua orang yang melihat pesan ini merasakan kedinginan. Suara gemuruh samar terdengar. Sekelompok penggembala menelan ludah. Mereka gemetar saat menengadah ke atas. Barulah mereka menyadari sebuah meteor yang berkilauan, tanpa diketahui kapan sudah berada tepat di atas kepala mereka. Belum sampai, namun langit dan bumi sudah diterangi. Seperti siang hari di kota-kota sekitar pegunungan Kunlun. Klasen mobil begitu kacau balau. Mereka semua berlari keluar dari bahaya dengan putus asa. Namun pada saat itu, banyak orang yang tengah melarikan diri terpaku menengadah ke atas. Sebuah bola merah keemasan melesat ke dalam pandangan. Langit dan bumi berubah keemasan. Disinai cahaya emas yang indah menawan. Mereka tak pernah merasa sebebas ini sebelumnya. Dengan pelan menghembuskan napas,
Mereka menyerah pada pikiran untuk melarikan diri. Dengan suara bergumam mengeluarkan 3 kata, begitu indah. Sedikit sinar emas merah. Di bawah perhatian jutaan orang di seluruh dunia. Melintasi sebagian besar langit King. Menarik burung angsa merah yang agung. Dengan berat menabrak puncak Kunlun. Negara-negara yang memperhatikan seperti Inggris. Negara tongkat. Negara bunga sakura dan lain-lain tertawa bersama. Kuasa China Barat yang setia memang sudah tidak stabil. Adalah perbatasan kerak bumi. Setelah kejadian sebesar ini, sangat mungkin memicu gempa bumi besar-besaran. Ada juga negara yang sangat takut dengan kedatangan peradaban luar angkasa. Peradaban luar angkasa yang tidak diketahui. Dia telah menghancurkan begitu banyak satelit di luar angkasa. Semoga setelah kejadian ini, China jangan sampai jatuh terpuruk. Peradaban luar angkasa tidak hanya mempengaruhi China. Seluruh Asia bahkan seluruh bumi akan terdampak. Ada juga negara yang merasa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengabaikannya begitu saja. Menatap layar. Bersiap untuk melihat dengan jelas seperti apa sebenarnya makhluk raksasa itu. Bersiap untuk mempelajari strategi dengan saksama. Namun setelah menunggu lama, semua negara yang mengamati situasi, wajah mereka mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan. Aneh, kenapa tidak ada kejadian apa-apa? Kenapa tidak ada ledakan atau kilatan api? Gunung Kunlun memiliki banyak pepohonan, ya. Meski suhu sangat tinggi, tidak terbakar. Apakah batasannya di setiap negara? Gunung Kunlun sunyi senyap sejak ledakan itu. Gunung Kunlun tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Setelah menunggu beberapa menit tetap sunyi senyap. Debu pun tersebar. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar. Bahkan bola mata hampir keluar. Jangan bicara tentang ledakan dan cahaya api. Gunung Kunlun bahkan tidak memiliki bekas lubang atau cekungan. Seolah-olah meteorit itu palsu. Menteri Pertahanan John mengajar murid-muridnya. Apa yang terjadi ini? Betapa cepatnya jatuh dari udara. Meski hanya sepotong batu, kekuatannya sebanding dengan ledakan. Tapi sekarang, seperti hilang begitu saja. Orang-orang dari berbagai negara benar-benar bingung. Sama sekali tidak mengerti. Bukan hanya dari berbagai negara. Di kota-kota dekat Gunung Kunlun. Mereka yang tidak sempat melarikan diri, juga sangat bingung. Itu saja. Bukankah itu adalah tumbukan meteorit? Pria parubaya berpakaian jas dari badan antariksa, Bing Jiang. Dengan tajam menatap awan satelit di atas Gunung Kunlun. Berusaha mencari tahu di mana kehidupan luar angkasa berada. Apakah mungkin kehidupan luar angkasa itu lembut? Dengan sengaja tidak ingin merusak bumi. Setelah suara itu terdengar, di samping langsung terdengar. Alarm berdengung, pria parubaya terkejut. Lalu dengan cepat ia meremas gelas air. Dengan gemetar memutar kepala. Suara ini sangat dikenalnya.